Shut up and sit down. Apa jadinya orang seperti antum ini? Orang yang lari dari peperangan. Apa artinya coba orang seperti antum? Di zaman Rasulullah itu nggak ada yang nggak terlibat dalam setiap peperangan. Dan hari ini saya katakan kita perang, tetapi perang opini. Gunakan senjata antum itu loh. Senjata antum mereknya Samsung, Oppo, Redmi, Xiaomi. Itu senjata antum. Medan perang Uhud itu bernama Facebook. Medan perang Badar bernama Instagram. Medan perang Khandaq bernama Twitter. Terjun di medan peperangan itu, saudara. Gunakan segala senjatamu saat ini. Itu umatnya Rasulullah di akhir zaman. Takbir. Tadi kan sudah diputarkan rekaman. Jelas-jelas pengawal Habib Rizik itu menyatakan bahwa itu kalau mereka ingin memotong, kalau mereka ingin menyalip, berarti kan ada upaya-upaya dari pihak yang menguntit itu untuk menyalip dan berdasar itu kan baru sebagian. Sebentar. Kalau Anda mengutip voice note itu tadi, rekaman suara itu tadi, Anda mengakui itu rekaman suara betul? Ya betul, itu rekaman suara dan itu justru membuktikan rombongan pengacau itu yang akan menyalip dan memporak-porandakan serta melakukan inisiatif untuk menyalip dari rombongan Habib Rizik dan pengawalnya. Itu kan terdengar tadi. Kan terdengar kalau mereka nyalip kita ini. Dan kemudian kan ada nongkrong aja warung kopi. Di mana bentuk serangannya? Coba. Orang waras dan normal pikirannya mendengarkan cerita voice note tadi itu terbantahkan sendiri apa yang dipaparkan ada serangan. Tidak ada serangan. Itu disuruh nongkrong di warung kopi kok serangan. Oke. Ini perang opini, ini perang medsos, ini perang IT. Saudara, kita sudah masuk ke zaman digital. Ini perang gak sembarangan, saudara. Maka itu, anak-anak muda yang biasa mengakses internet, lantangkan suaramu untuk bela Islam, lantangkan suaramu di dunia medsos untuk bela Allah, bela Rasul, bela kepentingan umat Islam. Jangan biarkan orang-orang kafir menghancurkan kita dalam opini. Betul. Saudara, sebelum berakhir, siap bersatu, siap bersatu, siap berjuang. Takbir. Ini zaman di mana kita mesti ikut berperang dan berjuang dalam perang opini di sosial media. Itu ibadah antum. Ini zaman perang opini. Kita mesti aktif untuk melawan semua bentuk penyerangan dalam bentuk opini di sosial media. Dan hari ini saya katakan kita perang, tetapi perang opini. Gunakan senjata antum itu loh. Senjata antum mereknya Samsung, Oppo, Redmi, Xiaomi. Itu senjata antum. Medan perang Uhud itu bernama Facebook. Medan perang Badar bernama Instagram. Medan perang Khandaq bernama Twitter. Terjun di medan peperangan itu, saudara.
Gunakan segala senjatamu saat ini. Itu umatnya Rasulullah di akhir zaman. Takbir! Kami berkumpul memanjatkan doa untuk keselamatan agama, bangsa, dan negara. Malam ini kami mengadu dan berkeluh kesah tentang nasib agama, bangsa, dan negara. Negeri kami, Indonesia tercinta, kezaliman dan ketidakadilan merajalela. Di penjara, para penista Allah dan Rasulnya bebas bicara. Hukum tajam ke pengeritik penguasa, tapi tumpul ke penista yang maha kuasa. Saat ditanya kepada rezim penguasa, kenapa ini dipenjara dan itu tak diperiksa, mereka enteng menjawab, suka-suka kita. Shut up and sit down. Setiap keadaan ada bentuk ibadah dan setiap zaman ada bentuk penyikapan. Ini zaman di mana kita mesti ikut berperang dan berjuang dalam perang opini di sosial media. Itu ibadah antum. Sekarang bukan zaman normal, Pak. Kalau sekarang zaman normal, zaman adem, zaman kalem, ayem, ente duduk, zikir, tagarrub,
ente diam di masjid, keluar masjid, diam di masjid, zikir, antum baca rawi, baca ratib terus tiap hari. Itu berlaku pada zaman normal, zaman biasa, nggak ada zaman perang opini kayak begini. Zaman perang opini kayak begini antum masih begitu, salah. Ini zaman perang opini. Kita mesti aktif untuk melawan semua bentuk penyerangan dalam bentuk opini di sosial media. Saya nggak ikut-ikutan Facebook lah, Twitter, Instagram ikut-ikutan lah. Andai kata Rasulullah masih ada dan hidup di tengah-tengah kita, apa jadinya orang seperti antum ini? Orang yang lari dari peperangan. Nggak main-main saya berkata begini. Apa artinya coba orang seperti antum? Di zaman Rasulullah itu nggak ada yang nggak terlibat dalam setiap peperangan. Dan hari ini saya katakan kita perang, tetapi perang opini. Gunakan senjata antum itu loh. Senjata antum mereknya Samsung, Oppo, Redmi, Xiaomi. Itu senjata antum. Medan perang Uhud itu bernama Facebook. Medan perang Badar bernama Instagram. Medan perang Khandaq bernama Twitter. Terjun di medan peperangan itu, saudara. Gunakan segala senjatamu saat ini. Itu umatnya Rasulullah di akhir zaman. Takbir. Kalau nggak begitu, saudara, nggak ikut andil, cuma duduk sholat zikir pulang, duduk sholat zikir pulang. Di mana tanggung jawab antum nanti ketika berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di mana coba? Saya nggak ikut-ikutan ya Rasulullah. Boleh ngomong begitu? Ketika Rasulullah kerahkan semua ke perang Badar, boleh? Jangan macam-macam, saudara. Itu kaidah usul fikihnya itu tadi yang saya bacakan. Tiap zaman ada perlakuan, ibadah pun ada zaman-zamannya. Di zaman normal, zaman Khalifah Bani Umayyah, tentram, adil, kompak, ente zikir deh, nggak ada masalah. Tagarrub ilallah, nggak ada masalah. Ini ada ustadz yang berkata, udah kita jangan ikut campur, tugas kita cuma sholat. Yang ditanya cuma sholat. Ditanya cuma sholat, bagaimana ini kalau umat Islam hancur berantakan? Perintahkan kepada semua umatmu, perintahkan kepada semua anggota pengajianmu, setiap orang harus punya akun, dan minimal akun itu 10 untuk menyerang semua orang-orang yang menyerang. Ini sunnatullah kok. Kubilaihan pakai begitu, Genghis Khan pakai begitu. Dia mencontoh Rasulullah SAW dengan surat. Mulai tuh nyadap tuh orang tuh. Perang opini itu zaman Rasulullah udah ada. Aslim taslam kata Rasulullah. Itu Rasulullah dengan tegas itu melakukan perang opini untuk melemahkan hati Heraklius, melemahkan hati Kisra, melemahkan hati Najasyi dengan cara seperti itu. Udah ngapa yang nyadap, gue nggak ngomong apa-apa tahu. Ya, saudara, ini penting gitu loh, pahami gitu loh. Makanya kita belajar sejarah di Masjid Ittihad ini dan di beberapa masjid yang lain untuk apa? Untuk memahami supaya umat Islam menyadari hal itu. Aparat diserang, ditembaki pakai pistol. Tentunya aparat selamat semua. Markas Bapak diserang? Oh, bukan di markas, tapi di jalan tol. Ya ampun, Bapak-bapak aparat yang mulia lagi Raja Pridigo kok ditembakin? Bukan lagi Raja Pridigo, tapi kita lagi nguntit. Wah, nguntit. Bapak nguntit koruptor, masiku, ahoker, cebong, atau bahasa-bahasa istana yang meresahkan dan memecah belah bangsa kayak Abu Janda, Deddy Siregar, Eko tadi, Dewi Tanjung. Bukan, mereka mah nggak bisa diusik, mereka kepala hukum soalnya. Oh. Tapi yang dikuntit mobil berisi habaib dan keluarga yang sedang dalam perjalanan menuju pengajian. Yang nyerang Bapak itu ahoker penista yang selalu nyerang habaib. Maksudnya mereka lagi nyerang habaib terus Bapak kena juga. Bukan, tapi yang nyerang kami itu pengawal habaib yang lagi ngawal perjalanan itu. Hah? Pengawal-pengawal itu nembakin Bapak dan teman-teman Bapak yang lagi nguntit? Iya. Mereka kan gak bawa pistol, Pak. Jangankan bawa, punya aja dilarang sama Habibnya. Mereka rampas pistol kami. Mereka nyerang Bapak dan kawan-kawan. Mereka rampas pistol Bapak dan kawan-kawan. Terus mereka nembakin Bapak dan kawan-kawan. Iya. Tapi Bapak dan kawan-kawan selamat semua.
Iya. Yang nyerang mati semua? Iya. Satu lagi Pak, kata komandan Bapak, pistol yang dipakai pengawal-pengawal itu waktu nyerang Bapak, pistol rakitan. Iya, betul itu. Kan tadi kata Bapak, mereka rampas pistol Bapak. Iya. Berarti pistol Bapak rakitan? Saya tanya komandan dulu ya. Oke, sip.